Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan jurnalis yang kami banggakan dan warga Bontang yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini di video conference sudah hadir bersama kita Bunda Wali Kota Bontang. Beliau di tengah-tengah kesibukan menyempatkan diri untuk berbagi, sharing bersama kita semua terkait perkembangan situasi COVID-19. Dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Wali Kota Bontang adalah selaku ketua gugus. Sehingga menjadi kesempatan baik buat kita semua. Ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau dipertanyakan, silakan mengkomunikasikan langsung pada kesempatan ini. Baik, kepada Bunda Wali Kota kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini, Kamis 11 Juni, Pemerintah Kota Bontang akan menyampaikan perkembangan status COVID-19. Di mana kami baru menerima hasil dari UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saat ini ada 4 orang pasien COVID yang dirawat 2 kali swab terkonfirmasi negatif. Sehingga dinyatakan sembuh, yaitu kasus 06 BTG, kasus 09 BTG, kasus 12 BTG, dan 1 di rumah sakit swasta, kasus 13 BTG. Dengan demikian, secara keseluruhan, kasus konfirmasi positif, alhamdulillah sembuh semua. Jadi saat ini, 0 terkonfirmasi positif di rumah sakit yang kita rawat selama ini. Di rumah sakit umum ada 12, di rumah sakit swasta ada 1, jumlahnya 13. Adapun perkembangan data swab yang harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kota Bontang sudah melaksanakan total rapid test, yaitu sebanyak 7.156 masyarakat yang kita rapid test oleh Dinkes 2.390, oleh perusahaan 4.766, yang reaktif ada 234, non-reaktif 6.912. Kemudian update data pengiriman spesimen swab COVID-19, jadi di samping rapid test juga kita melakukan swab, yaitu 240 spesimen, di mana positif 13 kemarin, sudah sembuh sekarang, dan yang negatif 163. Dari 240 spesimen yang kita kirim, kita masih menunggu 17 swab COVID-19, mudah-mudahan semuanya negatif. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita sudah melaksanakan new normal. Oleh karena itu pada kesempatan ini, ketika saat ini kasus terkonfirmasi itu negatif di Kota Bontang, bukan berarti kita bebas, tetapi kita tetap new normal dengan protokol kesehatan COVID, pakai masker, kemudian juga cuci tangan, pakai air mengalir, kemudian Bapak Ibu sekalian tetap jaga jarak, physical distancing, social distancing juga. Kemudian alhamdulillah untuk musola, masjid, gereja, pemerintah Kota Bontang sudah dengan new normal ini, semua warga bisa melaksanakan ibadah di tempat ibadah seperti itu, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau untuk tempat pariwisata, kita belum memperbolehkan dengan berbagai kajian yang komprehensif, termasuk juga dengan kegiatan seperti misalkan untuk sekolah, insya Allah bulan ketiga Juli itu akan ada penerimaan murid baru, murid-murid yang baru sekolah, tetapi kita tetap untuk sementara learning from home, ya belajar masih tetap di rumah. Kita tidak berharap dan kita tidak mau untuk ada penyebaran atau kasus gelombang kedua. Ya oleh karena itu kemarin kita mengantisipasi supaya tidak ada klaster Idul Fitri, kita tidak melakukan sholat Idul Fitri di masjid, tetapi kita melakukan sholat Idul Fitri itu salah satu upaya kita supaya tidak ada gelombang kedua. Nah, kita masih menunggu 17
spesimen swab yang dari 140, 176 sudah keluar, kemarin hasilnya 13 positif, 163 negatif, 17 menunggu. Nah, itulah kita tidak mencabut KLB. KLB itu kita cabut kalau dalam 28 hari itu tidak ada kasus. Lalu kita, karena kita tidak mau gelombang kedua, tadi saya sudah sampaikan dalam rapat, ayo kita melakukan lagi desinfeksi massal di seluruh kota. Sampai di RT-RT. Itu yang saya sampaikan kepada semua dinas kesehatan tadi dalam rapat. Jadi itu salah satu upaya untuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya seperti misalkan kita membuka tempat kafe juga dengan standar COVID seperti itu. Kantor-kantor juga kita buka dengan physical distancing. Ya namanya virus kan nggak bisa dilihat dengan mata. Seandainya bisa dilihat dengan mata enak aja. Ya tetapi karena tidak bisa dilihat dengan mata, kita juga tidak bisa bilang, oh di Bontang sudah nggak ada virus lagi. Tetapi supaya virus itu tidak ada gelombang kedua, kita berupaya dengan bagaimana kita menyelenggarakan protokol kesehatan sesuai dengan standar COVID. Baik pada masyarakat Bontang yang Bunda sayangi dan Bunda cintai, ayo kita sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi saudara-saudara kita, dan sayangi semuanya dengan cara bagaimana kita mengikuti protokol COVID, karena seandainya virus ini bisa kita lihat, mungkin kita bisa mengantisipasi. Salah satu upaya supaya mata rantai COVID ini terputus, yang pertama, selalu sekarang wajib menggunakan masker kalau keluar rumah. Kemudian jangan lupa cuci tangan, physical distancing, pola hidup bersih dan sehat, minum vitamin. Insya Allah kita akan terhindar dari penyebaran COVID. Dan kita berdoa mudah-mudahan COVID di Kota Bontang dan di Indonesia cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi, walaupun salah satu yang bisa memutus mata rantai nantinya atau apalagi tidak ada lagi kasus atau pandemi COVID itu apabila vaksin coronavirus itu sudah ditemukan. Dan ini kasus sama dengan meningitis dulu, waktu meningitis terjadi wabah juga sama, kita umroh harus divaksin meningitis dan obatnya hanya vaksin meningitis. Kejadian di umroh ada 10.000 yang meninggal pada waktu itu di Tanah Suci, waktu kejadian haji. Ini mengingatkan kita semua. Oleh karena itu kalau kemarin kita beribadah itu tetap beribadah hanya dialihkan ke rumah saja, itu sebetulnya ingin memutus mata rantai. Kalau kita melakukan learning from home, belajar di rumah, itu juga untuk memutus mata rantai. Lalu ketika kita melakukan work from home, belajar kerja dari rumah, itu juga untuk memutus mata rantai. Karena kuncinya adalah pada waktu itu kita diam di rumah saja dulu, ya. Demikian, terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Posko PSC dan Media Center COVID-19 kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.